Pengakuan Hazard mengubah semua keseimbangan hubungan antara Ryan dan Miran. Ryan berjuang agar Miran memaafkan dirinya. Di sisi lain, Ryan juga harus menghadapi kekecewaan besar atas kebohongan yang dilontarkan oleh keluarganya. Tindakan Hazard membuat Ryan sangat kecewa. Akibat kebohongan Hazard, Ryan harus kehilangan Miran. Miran sangat terluka setelah surat perceraian datang dan melihat bahwa Ryan telah menandatangani surat cerai itu. Ryan tidak pernah menyerah mendapatkan cintanya kembali dan berjuang agar Miran memaafkannya. Namun Miran membuat keputusan yang sulit untuk hubungannya dan memilih menandatangani surat perceraian. Ryan tidak pernah menandatangani surat perceraian itu. Dia menyalahkan Zehra dan Hazard karena telah ikut campur dalam urusan cintanya. Zehra menangkap Yaren yang terus-menerus mengganggu keluarganya. Yaren telah memanipulasi tanda tangan Ryan untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Di waktu yang bersamaan, Azize menangkap Seriar sebagai mata-mata keluarga Sadolu. Sekali lagi Ryan berjuang untuk mendapatkan Miran kembali ke hidupnya. Dia melakukan segala cara agar Miran memaafkan dirinya. Ryan menyusul Miran ke rumah Sukran. Di hadapan Miran, Ryan merobek kertas perceraian itu, tetapi Miran masih tidak terima meskipun Ryan mengatakan yang sebenarnya. Sukran marah melihat Miran yang keras kepala dalam menyelesaikan masalah. Dia kecewa karena Miran berlaku seperti itu kepada Ryan. Setelah berdebat dengan Miran, akhirnya Sukran mengaku bahwa dia adalah neneknya. Miran mendapat informasi baru setelah berdebat dengan Sukran. Sekarang Miran berada dalam dilema besar atas kebenaran masa lalu mana yang harus dia percayai. Keluarga Sadolu mengatakan semua kebenaran yang telah terjadi di mansion kepada Hazard. Mereka memberitahu Hazard tentang Yaren yang telah menyembunyikan balas dendam keluarga Aslan Bey dan pendonor darah adalah Miran. Azize kehilangan kendali saat Elif pergi ke mansion Sadolu. Dia mengambil tindakan tegas untuk keluarganya. Azize akan mengirim Elif ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu, dia akan mengirim Gonul dan Esma untuk menemani Elif. Iran, Firat dan Sultan sangat menentang keputusan Azize. Tetapi Elif setuju karena dia sudah tidak tahan dengan tekanan Azize dan masalah yang tidak pernah berhenti di mansion. Sultan memancing Elif untuk mengakui cintanya kepada Azad di hadapan Ryan. Sultan berencana akan melemparkan kesalahan pada Ryan ketika Azad dan Elif menikah nanti. Azize mengatakan kebenaran pada Miran tentang mata-mata keluarga Sadolu dan pelaku yang telah menandatangani surat cerai adalah Yaren. Zehra tidak bisa menahan penderitaan Hazard yang diakibatkan olehnya. Dia datang ke mansion Aslan Bey untuk mengatakan kebenaran kepada Ryan dan Miran. Zehra meminta maaf atas tindakan bodohnya yang menyuruh Hazard untuk memitnah Miran. Mendengar kebenaran itu membuat Ryan marah dan kecewa kepada Zehra. Setelah banyak kejahatan yang telah Yaren lakukan, keluarga Sadolu menghukum Yaren dengan cara menjodohkannya. Awalnya Yaren bekerja sama dengan Azize untuk memisahkan Miran dan Ryan. Yaren mengira jika pria yang dijodohkan dengannya merupakan kiriman dari Azize. Tetapi Azize tidak tahu apapun soal perjodohan itu dan Azize mengolok-olok Yaren. Miran masih belum melupakan apa yang Ryan lakukan padanya. Tetapi Ryan tidak menyerah mendapatkan permintaan maaf sepenuhnya dari Miran. Ryan mendekor ulang pondok dengan kenangan yang telah mereka lalui bersama. Akhirnya Miran memaafkan Ryan dan mereka berdamai. Ryan dan Miran saling berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Miran dan Ryan memberi kejutan besar yang akan mengguncangkan seluruh keluarga Aslan Bey dengan membawa Sukran ke mansion. Kedatangan Sukran menciptakan efek besar untuk keluarga Aslan Bey. Azize mulai tersudut dengan kehadiran Sukran. Dia mulai meracuni pikiran Miran dengan membolak-balikan fakta bahwa Sukran adalah penipu dan hanya ingin harta Aslan Bey.
Sekarang seluruh keluarga Aslan Bey melawan Azize. Mereka menentang keputusan Azize yang akan mengusir Sukran dari mansion. Kehadiran Sukran di mansion Aslan Bey menjadi kekuatan untuk Sultan. Sultan sangat bahagia, karena bertahun-tahun kehadiran Sukran sangat ditunggu-tunggu untuk melawan Azize bersama. Azize melihat Miran mulai menjauh darinya. Dia berusaha menekan Reyhan dan Sukran. Tetapi Sukran membungkam Azize dengan catatan lain dari penculik Reyhan sebelumnya. Sekarang Azize memiliki ancaman dari 3 catatan tersebut. Azize mulai mengambil langkah besar dalam balas dendamnya. Dia akan mengambil kembali semua harta Aslan Bey yang disimpan di akun Virat untuk berjaga-jaga. Tetapi kali ini Virat menentang keinginan Azize. Semakin banyak fakta yang keluar di masa lalu membuat Virat berpikir 2 kali untuk mengembalikan harta keluarga Aslan Bey yang disimpan di akunnya. Tekanan Azize kepada putranya membuat Esma memberontak. Melihat orang-orang terdekatnya memberontak, Azize menambah daftar kematian dengan mengancam Esma dan Virat masuk ke dalam daftarnya. Elif resmi pergi dari mansion dan akan tinggal di luar negeri. Tangisan keluarga Aslan Bey tidak terbendung saat harus mengucapkan salam perpisahan untuk Elif. Hari demi hari, Miran dan Reyhan semakin romantis dan hubungan mereka menemukan kedamaian setelah kehadiran Sukran di mansion. Tetapi menghilangnya Elif dari bandara mengguncang keluarga Aslan Bey. Seperti biasa, Azize menuduh keluarga Sadulu atas penculikan Elif. Kemudian Elif datang ke mansion Sadulu dan membawa kejutan besar untuk 2 keluarga. Pernikahan Elif dan Azad menciptakan efek besar untuk keluarga Aslan Bey. Sedangkan keluarga Sadulu bahagia atas pernikahan itu. Akhirnya Nasu meraih kemenangan besar dalam perang yang sedang dilakoninya bersama Azize. Azize menyalahkan Miran dan Reyhan atas apa yang terjadi. Dia bersumpah akan melakukan segalanya untuk mendapatkan Elif kembali. Terlepas dari semua desakan, Sultan meyakinkan Miran dan Azize bahwa pernikahan Elif dan Azad ada campur tangan Reyhan. Reyhan membalikkan tuduhan Sultan bahwa dia mengetahui Elif mencintai Azad karena mendengar percakapan Elif dan Sultan. Pernikahan Azad dan Elif hanya formalitas untuk melindungi keluarga masing-masing. Tetapi keluarga Sadulu menerima Elif dengan baik di keluarga mereka. Azize mengumpulkan pasukan untuk mengambil Elif dari tangan Sadulu. Miran mencegah tindakan Azize dan pergi sendiri mengambil Elif tanpa sepengetahuan Reyhan. Sukran berusaha mencegah Miran dengan berteriak meminta pertolongan Reyhan. Elif membuat keputusan sulit untuk neneknya. Jika Azize menginginkan Elif kembali maka Azize harus berhenti balas dendam. Tetapi Azize malah menyulitkan situasi Miran. Lagi-lagi Azize membangkitkan amarah Miran dengan cerita kebohongan tentang ibu dan ayahnya. Meskipun Elif adalah kelemahannya, Azize tetap memilih balas dendam daripada cucunya. Azize menumbuhkan kembali ketidakseimbangan hubungan antara Miran dan Hazard. Reyhan berusaha menyembuhkan rasa sakit Miran. Mereka bersama-sama mulai melakukan penyelidikan di masa lalu. Kali ini Reyhan tidak akan membiarkan Azize terus meracuni pikiran Miran. Nasu membuat keputusan untuk mengadakan resepsi pernikahan Azad dan Elif. Sekarang Handan merasa keberatan dengan pernikahan putranya. Akibat balas dendam Azize yang tak berujung membuat Handan takut Azad dalam bahaya. Handan meminta Elif untuk menceraikan Azad jika neneknya tidak berhenti balas dendam. Azad membawa Elif ke rumah pertanian setelah mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh ibunya. Azad meminta Reyhan datang ke rumah pertanian untuk memberi solusi atas pernikahannya. Azize tidak menyerah pada ambisinya untuk menyakiti Nasu. Dia membakar rumah pertanian tanpa mengetahui bahwa Elif ada di dalam. Berita kebakaran mengguncang 2 keluarga. Miran berhasil menyelamatkan Reyhan, Elif dan Azad dari insiden itu. Keluarga Sadulu langsung merujuk bahwa pelaku pembakaran adalah Azize. Karena Nasu tahu Azize mencoba mencegah pernikahan Azad dan Elif dengan membakar rumah pertanian. Sekarang keluarga Sadulu melindungi Elif dari Azize.
Bahkan sekarang Miran menitipkan Elif kepada Azad untuk melindunginya. Azize menyalahkan Reyhan atas situasi yang menimpa Elif meskipun insiden kebakaran itu terjadi karenanya. Tindakan Sultan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Pasalnya Azize mengetahui dalang dibalik pernikahan Elif dan Azad. Sekarang Sultan harus membayar tindakan yang dia lakukan sendiri dengan hukuman yang diberikan Azize. Setelah insiden kebakaran, Reyhan teringat akan masa lalu dirinya saat memakai gaun pengantin. Sedangkan Miran memiliki keputusasaan terlepas dari apa yang menimpa mereka. Hubungan Reyhan dan Miran semakin dekat dan kuat satu sama lain. Miran tidak menunjukkan rasa sedih di depan Reyhan atas insiden semalam, tetapi diam-diam Miran sedang menyelidiki pelaku pembakaran tersebut. Hilangnya Sultan dari mansion mengguncangkan hidup Gunul. Ketika Azize mengatakan bahwa Sultan pergi ke Kares, Sultan kembali ke mansion dan mengejutkan Azize. Ketakutan yang ada di dalam diri Sultan terhadap Azize sebelumnya telah hilang. Azize diguncangkan oleh orang misterius yang menyelamatkan Sultan dari rumah sakit jiwa. Zehra menyadari bahwa Azize tidak akan berhenti membahayakan orang-orang terdekatnya. Dia mengancam Azize dengan surat yang ada di tangannya. Setelah bertahun-tahun, sang ibu menghubungi Zehra kembali. Dia mengalami sakit parah dan meminta Zehra untuk pulang. Meskipun sang ibu telah mengusir Zehra akibat kesalahan di masa lalu, sebagai anak Zehra menuruti keinginan ibunya untuk kembali pulang. Hanipe ditangkap polisi atas kasus pelaku pembakar rumah pertanian Sadolu. Harun mengeluarkan Hanipe dari kantor polisi ketika Azize tidak bisa mengeluarkannya. Filipos datang ke mansion Aslan Bey untuk memenuhi wasiat sang ayah. Dia memberitahu bahwa Hazar Sadolu adalah orang yang memesan cincin Dilsa kepada ayahnya. Filipos menunjuk Azize sebagai orang yang telah membuat ayahnya berbohong. Azize membuat pilihan yang sulit untuk keluar dari situasi di mana dia harus membuat Miran percaya lagi kepadanya. Miran yang telah kehilangan kepercayaan Azize harus berada di situasi yang sulit atas catatan-catatan yang dikirim oleh orang misterius. Sultan memberitahu Miran bahwa Azize mengirimnya ke rumah sakit jiwa dan diselamatkan oleh orang misterius yang tidak lain adalah musuh Azize. Sultan, Miran dan Reyhan mulai menyelidiki orang yang menyelamatkan Sultan dari rumah sakit. Namun pada saat Miran mengejar orang yang mencurigakan, Esma menghubungi Miran tentang pertengkaran yang terjadi di mansion antara Sukran dan Azize. Sukran yang baru mengetahui balas dendam brutal Azize mengatakan fakta kebenaran di balik kematian Dilsa. Kebohongan yang ditumbuhkan oleh Azize selama bertahun-tahun dibungkam oleh Sukran dengan mengungkap pembunuh Dilsa adalah Mehmet Aslan Bey. Miran bingung tentang balas dendam yang dia lakukan saat Sukran mengatakan bahwa semua orang di mansion adalah saksi masa lalu orang tuanya. Sukran mengungkap penyiksaan keluarga Aslan Bey terhadap putrinya Dilsa. Sultan memperkuat keyakinan atas fakta masa lalu saat Miran tidak menerima kebenaran. Sementara Sukran sangat kecewa mendengar Miran menikahi Gonul yakni putri pamannya sendiri. Dia sangat marah karena Azize membesarkan cucunya dengan api balas dendam. Sekarang Hanipe melawan Azize dengan bergabung bersama Harun. Harun meminta Hanipe untuk menemukan surat Dilsa yang akan membuktikan Hazar tidak bersalah. Miran dan Sukran pergi ke kuburan Dilsa. Miran sangat marah saat Hazar berada di kuburan sang ibu. Miran yang tidak dapat menerima kebenaran akan masa lalu ditampar oleh surat Dilsa yang diberikan kepada Hazar.